Yaman negeri para wali, sedangkan Indonesia menjadi jongosnya Yaman. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wow, sangat keren nih. Memang benar ada beberapa redaksi hadis yang lafadznya menggunakan kata Yaman. Tetapi maknanya, artinya kata Yaman itu apakah merujuk kepada suatu negeri, suatu negara, ataukah Yaman itu berarti sebelah sisi kanannya Rasulullah. Di dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 4388 dan juga Imam Muslim nomor hadis 52 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih, lawang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum ahlul yamani hum araqu afidatan wa alyanu quluban, al imanu yamanin wal fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyatun. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di daerah Tabuk ya, perang Tabuk, tahu kan Tabuk. Tabuk itu lokasinya berada di utaranya Madinah. Berada di utara Madinah. Apalagi ya Mekah, kan kalau Madinah aja di utaranya Mekah. Lah kalau Tabuk lebih utara lagi. Nah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Tabuk, kemudian Rasulullah bersabda begini, atakum ahlul yamani, telah datangkum kepada kalian ahlul yamani, oleh ahlul Yaman. Nah, redaksi hadisnya menggunakan kata Yaman. Ahlul yamani, oleh penduduk Yaman. Nah, penduduk Yaman ini apakah Yaman yang sekarang ini kita kenal, ataukah Yaman itu adalah sisi bagian kanannya Rasulullah? Karena dalam bahasa Arab Rasulullah sering menggunakan kata-kata kiasan. Yaman ini kan kanan, lawannya Yaman simal, kan gitu. Ada kanan, ada kiri. Dan Rasulullah mengatakan menggunakan redaksi atakum ahlul yamani, datang kepada kalian ahlul yamani, penduduk Yaman. Hum araqu afidatan, mereka yaitu sangat lembut berupa akalnya, wa alyanu quluban, dan sangat halus hatinya. Al imanu yamanin, iman itu ya kanan, begitu. Iman itu kanan. Wal hikmatu yamaniyah, dan hikmah juga yamaniyah. Di dalam satu lafaz wal fiqhu yamanin, dan fikih juga kanan. Jadi kata kanan, kata Yaman ini menurut mayoritas ulama, jumhur ulama, termasuk Imam Syafi'i sendiri, kemudian Imam Al-Baihaqi, kemudian Imam An-Nawawi, yang dimaksud adalah sebelah kanannya Rasulullah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Tabuk, kemudian Rasulullah menghadap ke timur. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa iman itu berada di sisi kananku. Yaitu maksudnya adalah Makkah dan Madinah. Jadi Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Ini sisi kanannya Rasulullah. Kemudian hikmah juga berada di sebelah kanannya Rasulullah. Dan fikih juga berada di sebelah kanannya Rasulullah. Tetapi juga ada segelintir orang, ya segelintir ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud Yaman itu ya Yaman itu, Yaman negara itu, gitu. Nah, inilah yang harus diketahui oleh mayoritas kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra yang disusun oleh Imam Al-Baihaqi, pada jilid yang pertama halaman ke-385, pada babu ma yustadallu bihi ala tarjihi qawli ahli al-Hijazi wa amalihim. Thumma qala, kemudian berkata oleh Imam Al-Baihaqi, qala Asy-Syafi'i, telah berkata oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, Makkah wal Madinatu yamaniyani, Mekah dan Madinah yaitu dua Yaman. Coba sekali lagi diulang, Mekah dan Madinah itu dua Yaman. Lah kalau yang dimaksudkan hadis itu Yaman sekarang, ya salah alamat bro, ya salah alamat. Wong Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan Mekah dan Madinah itulah yang disebut dua Yaman. Karena memang saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Tabuk. Nah, Imam Syafi'i salah satu ulama yang paling jago tentang nasikh wal mansukh, an-nasikh wal mansukh, tentang hadis. Sehingga Imam Syafi'i tahu persis
kapan hadis itu diucapkan dan di mana begitu. Nah, hadis yang mengatakan bahwa fikih itu Yaman, kemudian iman itu Yaman, kemudian hikmah juga Yaman, yang dimaksudkan adalah Makkah dan Madinah, bukan Yaman sekarang, bukan. Kemudian syarahnya bisa dilihat di dalam Umdatul Qari oleh Imam Al-Aini Al-Hanafi. Itu banyak sekali menceritakan tentang perbedaan pendapat, ya, tetapi sedikit sekali orang yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan Rasulullah itu Yaman sekarang begitu. Enggak. Karena apa? Ya, Yaman sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang PKI istilahnya, Partai Komunis, bukan Indonesia ya. Partai Komunis, orang-orang komunis itu banyak sekali di Yaman, terutama Yaman Selatan. Jadi lihat aja lah di Google, ketik tentang Partai Komunis Yaman. Ayo sekali lagi. Sekarang kan zaman canggih. Ketik di Google Partai Komunis Yaman. Nah, Partai Komunis Yaman ini pernah menguasai Yaman Selatan. Ini kan sungguh luar biasa. Kalau diklaim bahwa hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merujuk kepada Yaman sekarang, ya kurang tepat. Ya, kita mengikuti tafsiran para ulama ahli hadis, para ulama mustahid lah. Kita sebagai madhab Syafi'i yang mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hum arqu aftitatan wa alyan quluban al-imanu yamanin wal fiqhu yamanin wa hikmatu yamaniyah. Itu maksudnya adalah orang-orang yang ada di kota Makkah dan Madinah. Bahkan ada yang menafsiri khusus orang-orang Madinah, orang-orang Ansor. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala dikejar-kejar oleh orang-orang Makkah, yang lembut hatinya, yang halus perasaannya, yaitu orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Sehingga sekali lagi, apabila hadis ini dipakai untuk menakut-nakuti orang Indonesia, kemudian orang-orang Yaman di Indonesia dengan bangganya mengatakan bahwa Yaman adalah negeri 1000 wali, sesuai dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita jawab, hadis yang mana? Hadis yang mana? Lah, kalau redaksinya di sini misalnya kan al-imanu yamanin wal fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyah, ya kita kembalikan kepada tafsir dari para ulama. Ya, memang redaksi Yaman di sini ada dua makna, bisa bermakna bilad, negara Yaman, dan juga bisa bermakna nahiyah, ya arah jihad, yaitu arah kanan. Sedangkan Rasulullah SAW saat itu berada di Tabuk dan Rasulullah menghadap ke timur. Arah kanannya Rasulullah adalah daerah-daerah di sekitar Madinah Al-Munawwarah, kemudian Mekah. Nah, Indonesia termasuk bagian kanannya Rasulullah. Coba bisa dilihat di peta. Kan bawahnya Yaman sampai bawahnya India sampai Indonesia itu kan Samudra Hindia. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab.